Sebentar lagi, PSBB bakal dicabut dan kamu bakal beraktivitas seperti sedia kala. Kamu bakal balik lagi ke kantor, berkutat dengan kemacetan dan bergelombor lagi di pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, muncul masalah yang ada di benakmu, yakni kamu belum dites COVID-19 dan kamu nggak mau diam-diam membawa penyakit. Jadi, apa solusinya? Sejauh ini, cara paling efektif untuk mengetahui seseorang terpapar COVID-19 ya hanya dengan swab test. Persoalannya, kamu bakal merogoh kocek lebih dalam buat menyerobot antrian apabila kamu berstatus PDP. Seperti kejadian di Surabaya misalnya. Seorang warga yang tak mampu secara ekonomi dan berstatus PDP terpaksa harus merogoh kocek sekitar 2,2 juta rupiah tanpa bantuan dari pemerintah kota untuk melakukan swab test di salah satu rumah sakit swasta daerah Surabaya. Nah, berhubung pandemi ini telah membuat 6 juta orang lebih kena PHK, tentunya bakal banyak orang yang pikir-pikir dulu untuk keluar uang segitu. Pertanyaannya, kenapa swab test semahal itu? Dan kalau yang bisa tes cuma lapisan masyarakat tertentu aja, apa iya sehat itu cuma buat orang yang dompetnya sehat juga? Seharusnya sih swab test gak mahal. Malah sebaliknya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang kekarantinaan kesehatan disebutkan pada pasal 8 bahwa negara harus memenuhi kebutuhan medis, pangan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam kondisi karantina kesehatan. Artinya, apabila merujuk pada Undang-Undang Karantina, pemerintah wajib menyediakan layanan swab test untuk setiap warga negara. Masalahnya, secara teknis Indonesia tidak melakukan karantina, melainkan PSBB. Dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur tentang PSBB sama sekali tidak menyebutkan swab test maupun rapid test harus gratis untuk setiap warga negara. Lalu, apakah pemerintah lepas tanggung jawab gitu aja? Tentu tidak. Sebenarnya, pemerintah telah menyediakan swab test untuk masyarakat, namun kapasitasnya masih jauh dari sasaran. Nah, karena itulah pihak swasta mengambil inisiatif sendiri tapi dengan menerapkan tarif. Sederhananya, swab test yang seharusnya menjadi hak semua masyarakat disulap menjadi ladang bisnis. Karena jumlah PCR untuk swab test terbatas, maka orang-orang yang bukan golongan prioritas harus bayar untuk melakukan swab test. Kalau dipikir-pikir sih, sebenarnya wajar aja buat pemerintah kalau belum bisa menyediakan swab test untuk semua masyarakat. Karena pemerintah bakal memprioritaskan orang-orang yang paling rentan terhadap penyakit. Meskipun begitu, strategi ini tidak selancar penerapannya. Sejauh ini pemerintah kita kesulitan untuk mencapai target pengujian 10.000 sampel per hari. Sejak ditetapkannya pada April lalu, angka 10.000 sampel per hari baru tercapai pada 19 Mei. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19, rata-rata jumlah orang yang dites selama bulan Mei hanya 4.880 orang per hari. Bahkan tak sampai separuh dari target awal. Tes yang belum memadai ini jelas bukan gambaran yang sesungguhnya. Pertanyaannya, efektifkah strategi mengenai cara penerapan swab test ini? Kalau kita melihat pada Korea Selatan yang merupakan salah satu negara yang paling sukses meredam COVID-19, mereka memfokuskan tes di wilayah yang menjadi klaster awal penyebaran COVID-19. Kemudian, pemerintah mengabarkan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk segera datang ke tempat tes. Kemudian, mereka memperluas jangkauan ke daerah-daerah sekitar, serta melakukan pelacakan pergerakan publik melalui kartu kredit, CCTV, dan aplikasi. Dan kalau ada warga yang habis melewati zona merah COVID-19, dia langsung mendapatkan notifikasi di handphone untuk melakukan swab test. Dengan strategi rapi seperti ini, Korea Selatan konsisten dapat melakukan pengujian 12-20 ribu swab test per hari. Artinya, kalau strategi pemerintah buat nanganin pandemi ini jelas, kapasitas tes ditingkatkan secara konsisten, dan orang yang diprioritaskan dalam tes adalah orang yang tepat, maka bukan nggak mungkin lagi kalau pandemi bakal bisa dikendalikan tanpa menurut puluhan juta orang swab test. Apalagi
kalau rumah sakit swasta ini punya kemurahan hati untuk membantu strategi pemerintah ini. Sekian informasi dari Surabaya Pagi TV. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seperti ini.